minal faraidi tarkul harami. Satu. Dan termasuk dari ibadah-ibadah yang fardu itu adalah tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. Satu, dua. Wasyirku billahi khalqahu, menyekutukan Allah kepada makhluknya. Orang masuk tengah rasa, kita lebih mendahulukan makan daripada sholat. Nah, dong orang tadi kita ya. Saya pakai pikir loh. Syirik kita. Berarti menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Itu masalah apa ya? Sama aja itu. Jadi kita itu sebenarnya menyembah nafsu, tapi enggak ngerasa kita mah. Contoh, ya. Contoh kayaknya, contoh ya. Kita ziarah nih, makam. Tujuannya apa? Cus ke kepala itu, adem cenah. Dingin. Tuh. Cincin. Keris. Ya kan? Golok. Itu syirik nggak Kiai? Merdeka. Syirik nggak Kiai itu? Itu dulu saya. Sekarang. Enggak, pertanyaannya ini mah, syirik bukan itu? Syirik. Enggak. Oh, tadinya. An-Nur Samin wal Arba'un. Bab yang ke-48. Bima yang bagi lil mu'min an yashtagila bihi. Apa sih tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin? Nah, kata beliau yang bagi lil mu'min an yashtagila awalan bil faraid. Melaksanakan ibadah-ibadah fardu heula. Heula jarah mah tenang. Tenang. Fardu heula ya. Fardu be heula. Talabul ilmi fardu lain. Makanya ngaji heula nya. Ada. Fa idza faragha minha ishtaghala bis sunan. Ketika sudah selesai dari ibadah fardu baru yang sunah-sunah. Kau Kak. Cuma ishtaghalu bin nawafil, kemudian menyibukkan diri dengan nawafil. Kemudian bedanya apa sih? Iya, jadi nawafil dengan sunan ini. Pancingannya hebat Tuan saya. Nanti nih nuklirnya cedak. Nawafil sama sunan itu apa? Kan sama itu. Fa idza faragha minha istaghala bis sunan, tsumma yastaghil bin nawafil. Bedana naon ya? Ini kan kalau menurut kita kan sunnah dengan nafilah itu sama-sama sunnah gitu kan. Kalau dilaksanakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak dosa, ya kan? Ini versi lain. Jadi kalau sunnah itu adalah sesuatu yang yang Rasulullah itu ajak atau konsisten dalam melaksanakannya. Itu sunnah. Contohnya witir gitu kan, qobliyah ba'diyah, kita sunnah kalau versi di sini. Ini dia ditafsirkan nya. Oke, yang di usul fikih ya, artinya mawadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang atau ibadah-ibadah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Itu sunnah. Nah, kalau nawafil atau nafilah, kalau menurut kita kan sama aja, ini beda. Kalau nafilah itu enggak. Kalau nawafil itu adalah ibadah-ibadah yang Rasulullah tidak kontinu melaksanakannya. Pernah melaksanakannya tapi tidak kontinu. Contohnya seperti apa? Traweh gitu kan. Qobliyah maghrib diantaranya. Terus itu kalau sholat atau puasa ya puasa apa tuh? Senin Kemis atau puasa Daud gitu. Pernah Rasulullah melaksanakan tapi tidak kontinu. Al-fadhail sama, keutamaan sama ya.
Lanjut. Fama lam yafrugh minal faraid fal ishtighalu bis sunani humqun wa ru'unatun. Selagi dia itu belum selesai dari ibadah fardu, maka sibuk dengan ibadah sunnah itu adalah humqun, kedunguan, wa ru'unatun, kebodohan. Nah, jadi terserah kita mau memilih mau jadi orang dungu, silahkan. Dungu itu istilah kitanya apa ya? Polongo. Iya. Polongo. Atau iyalah, bodoh itu alabatan. Dungu itu alabatan, lebih parah dari bodoh. Dungu itu. Khobalun fil aql, cenah. Khobalun fil aql. Apa ya? Akalnya rada miring. Dungu mana nam? Jadi bodoh mas 1 tambah 1. Mikir, halillah, dua. Bodoh itu. Bodoh. 1 tambah 1 berapa? Mikir. Tell me. Bodoh. Bodoh. Kalau dungu? Dungu itu bukan 1 tambah 1. Bukan. Dia disuruh apa misalnya? Iya. Disuruh bikin kopi, malah ngambil. iya malah ngambil racun. Enggak. Nah, Bensin. nah. Kumurung itu naon? Iya, polongo. Eta gitu. Nah, Mau ngemaknana gitu mak eta gitu bahasa. Nanti jeung eta lah. oke. Lanjut. Wa in istaghala bis sunani wan nawafil qabla al faraid lam tuqbal minhu wa uhina. Kalau dia itu sibuk dengan ibadah sunnah sebelum faraid, ya maka ibadah sunnah pun nggak diterima. Bahkan wa uhina, dia dihinakan itu. Seperti contoh, pamathaluhu kamathali rajulin. Perumpamaannya itu seperti seorang laki-laki yad'uhul maliku ila khidmatih. Dia diundang raja untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada raja. Falayati ilaih. Enggak mau datang dia. Tapi wa yaqifu fi khidmatil amiril ladzi huwa ghulamul maliki wa khadimuhu wa tahta yadihi wa wilayati. Tapi dia itu datangnya malah ke khodamnya, ke menterinya gitu misal. Padahal raja yang minta. Dan padahal menteri itu anak buahnya raja gitu kan. Ya kan? Ibarat gini, misalkan Kang Paja ini khodamnya Abah, saya disuruh ke Abah, malah saya bantu Paja. Ongo. Gak beres kan utak. Kalau kita nurut perintah bawah. Nah, eta. An Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala memberikan isyarat. Inna mathalal musalli lin nawafili qabla al-faraid kamathali hubla. Orang yang sholat sunnah tapi dia enggak melaksanakan sholat fardu, itu seperti perempuan yang hamil. Hamalat, dia hamil. Falamma dana nifasuha, ketika sudah mulai datang ini waktu nifasnya dan akan melahirkan, asqatat, ternyata Pak Lahia dia keguguran. Falahia dzatu hamlin walahia dzatu aulad, punya anak enggak, hamil juga enggak. Keguguran iya kan? Kata halikal musalli, orang sholat ge sarua. La yaqbalullahu lahu nafilatan hatta yu'addiyal fardhah. geus sirik
Iya, encan. Urang Allah ini tidak mah- menerima. Ini mah datar-datar aja dulu. Allah Kita tidak juga ngebahas ini. Allah tidak menerima ibadah yang sunnah sampai dia itu melaksanakan ibadah fardu dulu. Nah, ya. Nah, terus perumpamaan lain. Wa matsalul musalli kamatsalit tajiri. Perumpamaan orang yang sholat itu sama seperti pedagang. Nah, dagang. La yakhlusu lahu ribhuhu hatta ya'khudha ra'sa malihi. Keuntungannya itu nggak dia dapat kecuali harus ngambil modalnya dong. Artinya keuntungan itu ya selebih dari modal. Kalau seseorang nganggap apa yang ada di tangannya itu adalah keuntungan, padahal modal nggak dihitung, kumaha? Tolong mau mah? Atuhnya lah. Untung untung, bukan modal lagi. Eta. Apa aja? Kadzalikal musalli la tuqbalu lahu nafilatun hatta yu'adil fardhu. Orang salat juga sama. Ibadah sunnahnya enggak bakalan diterima sampai dia harus melaksanakan ibadah yang fardu-fardu dulu. Kono. Wa kadzalika man taraka sunnah washtaghala binafilah. Sarua ya. Antara sunnah dengan nafilah tadi yang saya jelaskan kan? Antara sunnah dengan nafilah beda ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu kalau sunnah itu adalah sunnah muakkadah. Kalau nafilah di kitab ini, kalau di mazhab Syafi'i itu ya sunnah ghair muakkadah. Seseorang yang melaksanakan sunnah ghair muakkadah tapi meninggalkan sunnah yang muakkadah, maka enggak diterima itu. Lam turattab kekeke. Man taraka sunnata washtaghala binafilah lam turattab ma'al faraid. Nafilah yang tidak dibarengkan, tidak ditartibkan dengan ibadah-ibadah yang fardu dan tidak dinas oleh syariat dan tidak dikuatkan perintahnya. Faminal faraid. Udah sama ya, hukumnya sama. Jadi pengertian dari sunnah itu bukan. Nafilah yang dimaksud itu adalah nafilah yang lam turattab ma'al faraid, ibadah sunnah yang tidak dibarengkan dengan sholat fardu. Qobliyah badiyah teh ya, rawatib. Wiridan adalah. Yes lah. Ini jelas mau wiridan bela. Wiridan. Wirid bepelet, wirid naon bela gitu. Hijib segala macam. Nah, gitu ya. Jadi yang sunnah-sunnah ghair muakkadah dilakukan, tapi yang sunnah muakkadah ditinggalkan. Eta. Enggak ada. Ini pasti tasawuf ya. Nanti apa nak? Orang kan sholat 5 waktu tah. Sunah-sunah itu digawean. Sementara dong hendak putih mengudang. Sholat sunah, buat sunah segala macam. Cuma eta tadinya Asup. Itu bisa jadi. Bisa. Nyapan ayat aja meta. Sholat fardu mah eta biasa sholat fardu doang. Putih mah. Kadang-kadang nuki wiridan menabang ti puting sholat mati log. Atau lebih daripada kumpung tamu. Atau iya kan buka kahayang teh kan? Buka kahayang. Nya gitu. Barang putih mau sholatna ke sholat sunnah naga bung turun takbir deh. Eta geus robet nya masuk ke dia. Henteu. Tuh. Asik. Nah, itu kayak iya. Nuklirna dihandap ya. Terus Faminal faraidi tarkul harami. Satu. Dan termasuk dari ibadah-ibadah yang fardu itu adalah tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. nuklirna. Haram naon bae eta mah? Gibah tah. Beda. Parah yang kedua. Pokoknya yang haram guys nyaho meureun. Haram. 1, 2. Wasyirku billahi khalqahu, menyekutukan Allah kepada makhluknya. Orang masak tengah rasa. Kita lebih mendahulukan makan daripada
sholat. Nah, dong orang tadi teh ya. Saya pakai pikir loh. Syirik kita. Daripada sholat acak-acakan gitu kan. Kondisi kok. Iya emang. Atau itu mah gimana niatnya? Gimana orangnya, gimana niatnya? Ini bukan tasawuf. Nah ini mah tasawuf bro, itu mah syariat. Terik sama biasa lah ya 3 tingkatan. Ya bukan ngomong orang Luhur ya mah, ya makin di langit ya mah. orang-orang langit dia mah. Ahli langit dia mah. Nah, bapak. Ngaji ahli. Nah, di sini. Mal katureuy ku darariang. Hah? Apa? Bangun aja. Nah, terus. Berarti menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Itu masalah apa ya? Sama aja itu. Jadi kita itu sebenarnya menyembah nafsu. Tapi enggak jujur. enggak kerasa kita mah. Contoh, iya. Contoh kayaknya, contoh ya. Oke. Kita ziarah nih. Makam. Tujuannya apa? Cus ke kepala itu, adem cenah. Dingin. Tuh. Cincin, keris, ya kan? Golok. Itu syirik nggak Kiai? Merdeka. Syirik nggak Kiai itu? Itu dulu saya. Sekarang. Enggak, pertanyaannya ini mah, syirik bukan itu? Sirik. Enggak. Kok kadinya nya lompat. Maka saya bilang kitab ini bukan lagi berlian, bukan lagi mutiara yang terpendam. Clear. Pelan. Benar. Kan kia konsep dikir, kaidah dalam dikir itu. Makanya sering dibikin bengok. Oke, konsep dikir ya. Dikir itu apa? Apa cukup? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak gitu apa cukup? Ente Dikir yang hakiki itu adalah dikir istishabul abdi syuhudal nafsi annahu baina yadir rabb. Menarik dirinya dalam kondisi seakan-akan dia itu berada di hadapan Tuhannya. Menarik diri seakan-akan dia itu berada di hadapan Allah Ta'ala. Ya. La ilaha illallah itu hanya sekedar dalil, tanda kita pengen deket ke Allah Ta'ala, manggil-manggil orang mah. Pengajian profesor. Nah, kita manggil-manggil. Meskipun kita Allah gitu. Di hatinya nggak ada Allah. Kalau hatinya nggak ada rasa cinta ke Allah, nggak ada. Apalagi ketika dikirnya itu pengen ditukar dengan satu kepentingan. Dikir la ilaha illallah ya. Dikirnya mah la ilaha illallah, lafadznya memulia. Tapi dalam hatinya ada keinginan, ya Allah hayang kawin, ya Allah hayang kawin, ya Allah hayang kawin. Kumaha teu musyrik nu kitu. Jadi gini Gus, cerita waktu monok di Kadukawang. Ceritanya kan baru mengenal jarah-jarah tuh ya. Temen orang Lampung aja, jarah ke buyut, ibu Hanan. Konon katanya dia adalah yang memiliki mustika kayak. Apabila pada saat itu ada yang ngaburinya, bro, Ngaburinya. putar supaya ada audiens. Nah, kelihatan. Ada yang ngaburinya atau bermimpi dengan sesuatu, ya, maka itu berhasil. Giat nih kan, karena semuanya jarah itu kayak punya kepentingan. Oke,
Terus udah gimana? Kalau sudah jarah, udah tidur. Tidurlah kami ceritanya. Bas, tidur. Lampung tuh ya. Hah? Enggak di Tawang. Beres tidur. Nah, bangun nih kan? Sering tanya, mau mimpi apa? Mau mimpi apa? Bagian saya. Mimpi apa? Mimpi ketemu macan. Wah, mau pintar ngaji. Saya mah katanya mimpi dikasih pisau. Carilah pisau itu. Di mana mimpinya? Dekat kamu ya, dicari itu. Hah? Ya kan? Ini kan lucu gitu, lucu kalau kesini. Jadi saat itu ziarah yang ada dalam alam pikir itu seakan-akan kami akan menemukan sesuatu gitu. Ada penampakan sesuatu gitu. Yang dibacanya mah sholawat. Yang dibacanya mah sholawat. Biasa. Gitu. Nah, lain malam nanti lagi jarak kemana? Aduk Pinang. Sebelumnya ada Mbah Daka. Di sana katanya ada mustika apa tuh? Bukan. Ada mustika Serhideng. Wah, keren Pak. Ngamal. Artinya berhalusinasi ketika dia jarah ingin mendapatkan itu. Serhideng. Nyatanya subuhi kaburangan. Sereh tebenang. Seperti yang kami lakukan itu dipuji orang, dipuji teman-teman. Wih, baca wae. Setelawan belah ya. Jarah nak karuatan. Padahal dalam bayangan kami justru kami jarah itu mengharapkan sesuatu. Harapan itu ya. Nah, ini yang dimaksud. Harapan ya? Atau ada lah? Ada teman. Doa. Doa. Kan minta marifat kan? Ada. Pokoknya yang berkaitan tentang Allah. Ada. Dihafalkan mun bisa. Ada. Kenapa nangis kita? Ya. Jadi lain eta tadi tanyanya. Apa itu? Apa itu yang jelek? Enggak, saya tanya kayak apa? Tahu. Bukan saya. Karena bagus deh. Ingat karena bayang-bayang ucapan itu. Jadi antara nangis dan setan. Emang gitu. Manusia mah. Kadang-kadang bilang, Kopo. Yang ada? Yang ada? Yang ada apa? Sisanya? Nangis, serius. Nangis. Atau tadi itu ngintip. Jadi kayak kenapa bisa dikatakan syirik ya? Oke, ini dijelaskan. Nah, bukan kitab lagi nih, Al-Quran deh. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah engkau lihat seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Kita pikir. Zikir itu tujuannya apa? Tadi kan harusnya untuk merasakan agar dirinya itu memiliki kondisi kerohanian bahwa dia itu berada di hadapan Allah Ta'ala seakan-akan ya, kondisi kerohaniannya itu berada di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini mau dibelokin pengen mobil, pengen istri, pengen sugih, pengen ini, pengen itu zikir untuk Allah apa zikir untuk kepentingan-kepentingan tadi? Terus dasarnya apa? Kalau keinginan pribadi tadi itu hawa nafsu. Makanya nggak boleh ada bahasa dagang dengan Allah Ta'ala itu.
Artinya amal kita ditukar dengan sesuatu dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena hakikat dari apa yang kita lakukan ini itu ya dari Allah, milik Allah. Masa ibarat kita ini menjalankan tugas, kita ini apa ya pendekatannya ya? Katakanlah apa yang bisa dibuat kuda atau mobil lah, mobil dipakai kemana-mana, ke Serang, Cilegon, Pandeglang, segala macam. Nah si mobil ini minta gaji dari pemiliknya, Kardi, nggak masuk akal. Karena apa? Karena mobil itu punya siapa? Gitu. Dan dia punya hak apa? Nah sehingga kita itu nggak punya hak untuk menuntut sesuatu dari Allah Ta'ala. Sehingga hal itu menjadi kewajiban Allah Ta'ala untuk memberi kita. Dari mana? Gitu kan? Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu nggak boleh ditukarkan dengan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah ibadah sama ibadah baik. Ditukarkan dengan cincin. Nah, ditukar dengan cincin, ditukar dengan jus tadi teh ya. ulah. Kalau melihat ini termasuk dalam kacamata, dalam kategori musyrik juga ya. Itu selanjutnya. Iftirat alaihi qadarihi. Nah, apalagi itu? Nah, misalkan ke wiridan supaya disenangi orang. Nah, saya baca nih, misalkan Bismillah ataupun supaya disenangi orang. Lanjut. Okay. Wal i'tiradi alaihi, dan komplain, non komplain eta, nentang, nah, protes ke Allah Ta'ala atas takdir yang dialami oleh manusia. Ini matupnya ke tarki ya? Nah, matup ke itu. Tarkul haram wal itiradu berarti ya. Kemana ini? Fa minal faraidi tarkul harami asyirki ya. Oh, wa tarkul itiradi, sorry ya. Itiradi ya. Wal itiradi wa tarkul itiradi alaihi, dan tidak protes ke Allah Ta'ala dalam takdirnya, dalam ketentuan Allah, qada-qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang digariskan ke manusia, itu nggak boleh ditentang, ya. Terus wa ijabatil khalqi wa ta'atihi wa tarki ijabatil khalqi wa ta'atihi, termasuk kewajiban itu adalah meninggalkan atau tidak nurut kepada makhluk dan taat kepada makhluk. Ya dalam artian yang sifatnya tidak ke Allah kan. Iya, seperti wiridan. Hayang ya wiridan pelet lah gitu. Ya, kebal. Artinya memohon kepada muawadah teman ya. Muawadah. Dengan ada pertukaran. Musyrik kan? Musyrik juga. Itu nggak boleh baca pelet. Gak ada gimana? Ini kan menurut syirik, menurut tarekat dan hakikat tasawuf lah, menurut tasawuf. Ya, artinya kalau di tasawuf ini kan mengejar kesempurnaan, kondisi yang sempurna. Meskipun menurut fikih itu boleh, hikmat boleh, menurut hikmah boleh, ya tapi menurut tasawuf kan beda lagi. Gitu. Jadi, pengertian fikih tidak akan sama dengan pengertian hikmah. Pengertian hikmah tidak akan sama dengan tasawuf. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau tataran wirid, pelet dan sebagainya berdasarkan fikih dan hikmah boleh-boleh saja. Dalam tasawuf itu sudah masuk dalam komunitas kemusyrikan. Lalu bagaimana? Wirid baik, pelet baik, tapi jangan berharap kualitas. Berharap cinta Allah. Nah, ibu dahum kahubillah aja. Ya.
Wal i'rad an amrillahi wa ta'atih. Non i'rad berpaling dari perintah Allah dan berpaling dari taat Allah. Itu harus ditinggalkan. Meninggalkan keberpalingan dari perintah Allah dan dari taat kepada Allah. Itu wajib. Ini perkara wajib ya, bukan sunnah ya? Bukan sunnah-sunnah deh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Berarti kalau fi ta'atil khaliq berarti wajib dong. Taat itu. Benar enggak? Ya, mafhumnya gitu ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Berarti ketika ada seorang manusia yang mengajak untuk taat kepada Allah, itu wajib diikuti. Atunya lah. Karti ya. Iya, jujur kita masih menganggap bahwa batasan faraid, nafilah ataupun sunnah sebatas sholat ataupun pekerjaan mandubah, tidak mengena kepada sasaran bahwa yang faraid itu juga sebatas bahwa meninggalkan yang haram, ya kan, kemudian mencegah diri dari kemungkaran. Tapi tidak ngomong-ngomong musyrik ini. Sementara ini perkara yang wajib harus dihilangkan dalam hati. Jadi ternyata ini lebih penting daripada sholat sunnah. Gitu, lebih penting daripada puasa sunnah, lebih penting daripada sholat sunnah muakkadah, menghilangkan kemusyrikan itu. Jadi ini yang saya bilang nuklirnya ini santai ya, ini kan udah biasa nih ngaji kayak begini, beledug kan, wasyirku billah, Capek ya? Capek. Biarin. Oke, selesai ya. Bab baru. An-nurut tasi' wal arbaun fi dhammin naumi. Yes bro, cut bro. Nyoret ya mas. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.